Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa Jendela Negeri dimanapun Anda berada. Semoga selalu dalam keadaan sehat-sehat dan bahagia selalu. Saya Akbar Syam dan saya Syira Tresya. Iya betul sekali Akbar, kita dalam keadaan semangat, sehat-sehat selalu. Dan juga pemirsa semuanya yang berada di depan TV, kita mendoakan tetap setia di Jendela Negeri. Betul sekali. Kita masuk ke tema nih di pagi hari ini. Iya, mulai Jadi kita lagi akan membahas sebuah isu penting di pagi hari ini, tentunya dengan kemasan yang ringan seperti biasa di Jendela Negeri. Terkait dengan isu stunting, karena stunting ya menurut kita berdua dan juga permasalahan ini sangat penting karena ini juga menyangkut dengan sumber daya manusia kita di Indonesia. Dan kita akan menyambut reportase di Gorontalo. Jadi di sini ada istilah yang namanya belmosehati. Ada masalah apa ya? Apa itu namanya istilah itu ya? Kita juga baru dengar. Langsung aja kita sapa reporter Budi Muda. Ya, selamat pagi Budi Muda. Ya, Tiara Akbar dan juga saudara, beberapa tahun terakhir penurunan angka anak penderita stunting di Provinsi Gorontalo menunjukkan tren yang cukup baik. Dari data Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo di tahun 2018, angka kejadian stunting di Gorontalo 32,4%. Di tahun 2021 menurun 29%, serta di tahun 2022 lebih menurun lagi hingga 23,8%. Kendati begitu, upaya menekan angka stunting masih harus menjadi perhatian yang cukup besar, sebab ada target nasional yang perlu pula dicapai, yakni angka stunting berada di 14% pada tahun 2024 ini. Quinsa Zoya Karim, balita yang usianya kini 2 tahun 3 bulan, terdeteksi satu di antara penderita stunting. Ketika diperiksa petugas kesehatan pada akhir bulan Februari lalu, Quinsa hanya dengan berat badan 9 kg dan panjang badan 82,3 cm. Seharusnya balita seusia normalnya panjang badan sekitar 86 cm. Menurut pengakuan Ibu Quinsa, sejak putri cantiknya usia 1 tahun 6 bulan, ia tidak lagi membawa Quinsa ke posyandu, sehingga tidak mengetahui lagi pertumbuhan Quinsa. Dan berikut pengakuan dari Ibunda Quinsa, Windy Airmas. Saya bersyukur saya anak susah tangani di rumah mau sehati ini. Sebelumnya saya sadar bahwa saya anak termasuk anak yang stunted. Saya sadar pas dia umur 1 tahun 6 bulan, saya tidak pergi-pergi di posyandu. Kalau di Provinsi Jambi sendiri pemirsa, penanganan tim kesehatan yang ada di Belmosehati. Belmosehati merupakan bahasa Gorontalo yang artinya rumah untuk sehat, menjadi wadah untuk tempat menangani balita atau anak penderita stunting, gizi buruk atau juga gizi kurang, seperti dalam penjelasan dari petugas gizi Puskesmas Dumboraya, Urdina Hasim. Asuh yang sebenarnya itu harusnya ibu balita itu untuk ibu balita setiap bulan dibawa ke posyandu sampai umur 5 tahun dan diberikan makanan yang bergizi, makanan bergizi seperti nasi, ikan, sayuran dan buah-buahan. Pada saat berkunjung di posyandu itu ada pemantauan pertumbuhan seperti penimbangan berat badan dan pengukuran tinggi badan. Ada juga penyuluhan dari kami dari Puskesmas tentang kesehatan. Ya, Tiara Akbar dan juga saudara, Belmosehati adalah program baru pemerintah Provinsi Gorontalo yang berkolaborasi dengan berbagai pihak lainnya yang seakan mempertajam upaya untuk menekan stunting di Provinsi Gorontalo. Sebelumnya di tahun 2022 ada program GOTAS atau Gerakan Orang Tua Asuh, serta di tahun 2023 ada pula program BIAS atau Bapak Ibu Asuh Stunting. Program-program ini masih terus berjalan. Para donatur seperti dari aparatur sipil negara, termasuk mereka yang tergabung dalam Badan Kerjasama Organisasi Wanita Provinsi Gorontalo, merupakan orang tua asuh bagi anak-anak penderita stunting. Mereka juga boleh menjadi orang tua asuh di Belmosehati, yang diharapkan program ini menjadi strategi jitu untuk menekan stunting lebih efektif dan efisien. Karena di Belmosehati, anak-anak tidak hanya diberikan gizi yang baik, tapi juga dirangsang perkembangan otaknya melalui pendidikan anak usia dini. Sekaligus orang tuanya pun dibekali ilmu parenting atau pengetahuan tentang pola asuh anak yang baik dan juga benar. Seperti dalam penjelasan Kabid Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo, Ibu Erni Nuraini Mansur.
Stepnya adalah diberikan makanan tambahan yang sudah siap saji yang berbasis pangan lokal, juga diberikan pendidikan PAUD untuk merangsang pertumbuhan otak, serta juga ada konseling dan parenting pola asuh buat anak dan orang tua. Nah, sumber anggarannya itu berasal dari Bapak Ibu asuh stunting. Ya, itu yang digunakan dalam pengolahan Bele Moesehati. Selain itu, saudara, menurut akademisi yang juga dosen pada Politeknik Kesehatan Kemenkes Gorontalo, Dr. Arifas Nonapu, penting penanganan stunting harus dilakukan dari hulu, dan berikut penjelasannya. Anemia inilah pencetus persoalan janin yang ada di dalam kandungan. Apakah janin bisa lahir gizi buruk atau pendek atau stunting, atau janin bahkan bisa keguguran, ya, ada lahir cacat dan lain sebagainya. Dan lain sebagainya, salah satu indikatornya itu sangat terkait dengan anemia. Jadi angka anemia ini harus diatasi dulu. Kalau langsung kita pada persoalan gizi atau status gizi stunting itu sendiri, berarti yang hanya kita menangani hari ini. Ya, Tiara, Akbar, dan juga saudara, stunting sesungguhnya adalah penyakit yang bisa dicegah, juga bisa diobati. Jika anak-anak Indonesia sehat dan cerdas, maka pastilah mereka akan menjadi harapan bagi masa depan dan kemajuan bangsa Indonesia kelak. Demikian informasi dari Gorontalo. Kembali ke Akbar dan Tiara. Ya, Bele Moesehati, program yang menarik ya di Gorontalo. Semoga dapat menekan stunting jangan di sana. Terima kasih Budi, selamat bertugas kembali. Kembali selamat bertugas, dan kita di sini menarik sekali untuk membahas rumah untuk sehat ya. Betul. Rumah untuk sehat ini ternyata sangat penting sekali memberikan edukasi dan juga untuk memberikan tambahan untuk anak-anak bergizi buruk. Wah, ini patut juga untuk dicontohkan ke tempat-tempat lainnya ya. Pemirsa, tentunya kita akan berbicara lagi mengenai stunting dan bagaimana pencegahannya. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Jendela Negeri. Di sini aja.